Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah. Saya akan berbagi firman yang saya berikan judul kegagalan itu bukan akhir segala-galanya. Kita orang Kristen gak boleh takut gagal. Karena ternyata di ujung kegagalan terdapat yang namanya keberhasilan. Catat statement saya ini saudara ya. Bahwa orang yang takut gagal itu dia gak ingin berhasil sebetulnya. Ya, makanya sebagai orang percaya kita mesti percaya kegagalan itu bukan akhir segalanya, bukan kehancuran buat kita. Kita baca ayatnya ya. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya baca ayat 7 begitu ya. Lalu 8-nya sama-sama kita baca. Yosua pasal 1 ayat 7 begini kata firman. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 sama-sama kita baca 1, 2 dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nanti ujungnya yang saya mau sampaikan sama saudara itu intinya begini. Kalau bicara kegagalan, tadi saya sempat bilang sama saudara, jangan takut gagal. Karena ternyata di ujung kegagalan terdapat yang namanya keberhasilan. Orang bisa saja mengalami kegagalan. Tapi di ujung setiap kegagalan yang kita alami, saya percaya terdapat yang namanya keberhasilan. Orang yang takut gagal berarti dia tidak ingin berhasil. Dan ayat ini bilang keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan. Dari mana kita tahu? Dari ayat ke-8. Saya baca ulang sekali lagi ya. Temukan kalimatnya, saya bacakan dan dapatkan rema, pewahyuan dari firman Allah pagi hari ini. Saya baca ulang saja dari ayat ke-8. Dari kalimat awal maksud saya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya tidak akan membahas ini, kayaknya berkali-kali saya bahas tentang perenungan firman, bagaimana merenungkan firman. Saya nggak bahas, saudara ya. Supaya dikatakan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan kalimat ini, sebab ini luar biasa kalimatnya. Dengan demikian dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahwa yang namanya keberhasilan dalam hidup kita, keberuntungan dalam hidup kita itu adalah sebuah perjalanan. Nanti kita bahas itu, saudara ya. Saya ulang, keberhasilan, keberuntungan masa depan kita, suksesnya hidup kita, itu Alkitab katakan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan gitu loh. Jadi sukses, berhasil itu bukan tujuan kita. Saya ulang. Tujuan kita itu bukan sukses, ya. Tujuan kita itu bukan berhasil. Mungkin Anda berkata, tunggu dulu. Saya sedang tidak salah berbicara loh saudara. Saya sedang tidak salah lidah, salah berkata, enggak. Saya sadar dengan yang saya katakan karena firman Allah berkata, keberhasilan itu sebuah perjalanan. Saudara ya, bukan tujuan. Tujuan kita bukan sukses loh. Tujuan kita bukan berhasil loh. Makanya Anda perhatikan di firman Allah ini. Keberhasilan itu perjalanan. Nah, untuk mencapai tujuan keberhasilan itu. Dalam perjalanan mencapai ke sana. Di depan kita, di kanan kiri kita. Kita akan menemui, mendapatkan, mengalami yang namanya keberuntungan. Dalam mencapai perjalanan tujuan yang namanya sukses, berhasil, beruntung. Di depan kanan kiri kita mengalami namanya keberhasilan. Perjalanan. Sekarang ada berhasil, di depan masih ada keberhasilan. Di depan masih ada keberhasilan. Tapi ingat,
tujuan kita bukan berhasil. Karena banyak orang berhasil gagal dalam hidupnya. Berhasil hidupnya menjerit, sukses tapi menjerit hatinya. Nanti kita lihat itu. Tapi saya ingin pada bagian awal Anda ngerti. Saya sadar sedang tidak salah bicara. Bahwa tujuan kita bukan sukses. Roma 8:29. Tujuan hidup kita cuma satu, kita dipanggil. Tahu tujuan kita apa? Roma 8:29. Ya kalau boleh dari awal deh dibuka ayat ini. Multimedia tolong disediakan dulu. Karena saya digerakkan Tuhan ngomong dari awal nih. Roma 8:29. Saya gak sempat catat ini ayat. Tapi sama-sama kita baca. Ini tujuan panggilan Tuhan pilih setiap kita. Tujuannya ini. Cuman satu tujuan orang Kristen. Saya ulang ya. Tujuan orang Kristen cuman satu ya. Cuman ini. Roma 8:29 tujuan kita. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahwa dari semula kita ditentukan Tuhan, ini desain Tuhan, destiny Tuhan buat kita orang Kristen. Rencananya cuma ini buat kita, tujuannya cuma satu. Serupa dengan gambaran anaknya. Serupa seperti Yesus. Itu tujuan kita, bukan sukses, bukan berhasil. Tetapi untuk mencapai tujuan serupa dengan gambaran anaknya. Dalam perjalanan menuju ke sana, di kanan kiri kita, di depan perjalanan kita. Nah itu ada keberhasilan. Perjalanan itu ada keberhasilan, di depan ada keberhasilan. Makanya saya katakan keberhasilan bukan tujuan, keberhasilan adalah sebuah perjalanan hidup kita. Makanya statement pertama saya tulis begini dalam hidup saudara. Kita bicara ini dulu pelan-pelan saudara ya. Bahwa dalam setiap peristiwa apapun dalam hidup kita yang kita alami saudara ya. Yang harus kita lihat adalah Tuhan ada di tengah-tengah setiap peristiwa kita. Bahwa kalau kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka harusnya hidup yang kita jalani ini, karena hidup bicara sebuah perjalanan. Keberhasilan bicara perjalanan. Makanya kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup yang kita jalani ini, kalau ada hal yang harus kita lihat, yang kita lihat itu bukan begini, ada masalah atau gak ada masalah. Bukan itu loh yang kita lihat. Saya ulang, kalau kita sebagai orang percaya, hal yang harus kita lihat itu begini. Bukan masalah, ada masalah, gak ada masalah. Yang harus kita lihat begini, dalam setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, kita yakin ada Tuhan dalam peristiwa itu. Oh itu penting loh saudara. Sebab dalam peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, kalau ternyata kita gak bisa lihat Tuhan, kita itu gagal ada melihat Tuhan ada bersama kita. Anda tahu apa akibatnya? Maka masalah hidup ini Anda akan berkata begitu berat. Anda akan jadi orang yang mengomel. Kita akan jadi orang yang bersungut-sungut. Kita akan menjadi orang yang begitu banyak mengalami kebingungan. Karena ternyata dalam peristiwa hidup yang kita jalani, kita gak lihat Tuhan. Makanya kalau kita sebagai orang percaya, hal yang harus kita lihat dalam hidup kita, dalam peristiwa hidup ini adalah kita lihat ada Tuhan. Bukan masalah, ada masalah gak ada masalah. Mau ada masalah, mau gak ada masalah, pastikan ada Tuhan, lihat Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu yang kita mesti pahami dan kita bisa lihat. Kalau dalam peristiwa hidup ini kita gak bisa lihat Tuhan. Waduh, Anda akan berkata, kok berat ya Pak hidup ini, kok susah ya Pak hidup ini. Anda akan banyak mengalami persungkutan. Anda akan banyak mengalami kebingungan dalam iman kekristenanmu. Contoh yang paling jelas itu adalah bangsa Israel kalau Anda tahu. Bangsa Israel saya sebut adalah bangsa yang gagal melihat bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Makanya mereka gagal masuk tanah Kanaan. Tahukah saudara kenapa mereka gagal masuk tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat mereka? Kenapa gagal? Karena mereka gagal paham istilah orang zaman sekarang itu gagal melihat, itu gagal paham, nggak lihat Tuhan.
Mereka nggak melihat ada Tuhan. Mereka nggak melihat bahwa Tuhan tuh hadir bersama dengan mereka di padang gurun. Nggak lihat loh saudara. Makanya berat. Masalah hidup yang mereka alami itu jadi masalah besar. Berat ya hidup ini. Ngomel terus, berontak terus, kebingungan terus. Nanti punya masalah ngomel. Karena mereka nggak bisa lihat Tuhan. Bukankah roti yang mereka makan setiap hari, mana yang turun dari langit, itu adalah bukti ada Tuhan bersama mereka kan. Mereka tidak menyadari bahwa mana roti malaikat yang mereka makan selama 40 tahun. Yang mereka makan setiap hari. Itu sebetulnya membuktikan ada Tuhan. Hadir Tuhan bersama mereka. Bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Tapi saya pakai istilah orang zaman sekarang. Tapi bangsa Israel gagal paham. Gak lihat Tuhan lewat pemeliharaan roti mana yang mereka makan. Ini kan kasihan ya orang anak Tuhan seperti ini. Gak bisa lihat Tuhan, gagal paham melihat Tuhan. Termasuk yang namanya apa saudara ya, air gunung batu keluar air. Itu kan membuktikan semua bahwa ada Tuhan di situ kan. Ketika mereka berteriak-teriak, kami minta minum, tidak ada air. Alkitab katakan gunung batu mengeluarkan air, gunung batu jadi mata air. Itu kan sebetulnya membuktikan ada Tuhan di padang gurun itu. Ada Tuhan di tengah-tengah kesukaran mereka. Hadir Tuhan bersama mereka dalam peristiwa-peristiwa kesulitan mereka di padang gurun. Makanya pastikan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam semua peristiwa yang kita lihat bukan ada masalah, gak ada masalah. Yang harus kita lihat dalam semua peristiwa yang kita alami, kita mesti lihat ada Tuhan. Amin. Kalau enggak, Anda jadi kayak orang Israel, ngomel. Hidup jadi berat bagi mereka. Hidup jadi susah untuk mereka lewati. Kebingungan loh mereka, banyak bingungnya. Makanya banyak ngomelnya. Orang iman Kristen kalau banyak bingungnya pasti banyak ngomelnya. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Makanya saya katakan dalam kalimat berikutnya ini, kalau Anda lihat screen yang saya kasih sama saudara, bahwa kalau kita tidak dapat melihat Tuhan di tengah setiap peristiwa hidup kita. Sorry, saya baca ulang sekali lagi. Kalau kita dapat melihat Tuhan di tengah setiap peristiwa hidup kita, sebenarnya masalah kita sudah, saya pakai kata sudah selesai dengan sendirinya. Masalah pasti ada loh saudara ya. Padang gurun pasti kita hadapi. Nggak mungkin jalan hidup kita kayak tol mulus terus. Tetapi dalam setiap peristiwa bahkan masalah seberat apapun. Kalau kita bisa lihat Tuhan, sebenarnya masalah kita yang berat seperti apapun sudah selesai dengan sendirinya kok. Karena kita tahu Tuhan pasti tolong setiap kita. Jadi sadar kita mesti lihat ada Tuhan. Seperti Daud, belajar kayak Daud. Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud itu sekalipun melewati lembah kekelaman, melewati lembah bayang-bayang maut, melewati bahaya yang besar. Daud percaya bahwa engkau besertaku. Dalam kesulitannya Daud itu tetap bisa lihat Tuhan. Dia percaya ada Tuhan kok. Makanya gak ngomel kan. Kita lihat ini ayat. Ayat sangat terkenal. Mazmur 23. Lihat ayat yang keempat. Sebentar saya akan masuk pada yang namanya kegagalan tadi saudara ya. Lihat Mazmur pasal 23, kita lihat ayat yang keempat. Sama-sama kita baca, semoga kelihatan ya, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perhatikan di dalam ayat ini bahwa Daud dalam menghadapi yang namanya kesulitannya. Menghadapi yang namanya serius ini ya. Lembah bayang-bayang maut. Ini masalah yang besar. Tapi aneh, Daud tidak takut melewati lembah bayang-bayang maut itu. Kenapa dia gak takut? Karena dia tahu tetap bisa melihat Tuhan. Makanya saya katakan masalah seberat apapun. Yang penting kalau kita bisa lihat Tuhan. Masalah itu dengan sendirinya pasti akan selesai. Pasti akan ada jalan keluar. Kenapa? Ada Tuhan. Lihat Israel, gak ada air, gunung batu keluar air kok.
Gak ada makanan dari langit menurunkan makanan buat mereka. Tapi sayang itu tidak menyadarkan mereka bahwa ada Tuhan. Mereka gagal paham, gak bisa lihat Tuhan. Masa pandemi yang sukar ini, tahun 2020 yang sudah kita lewati dan tahun yang sekarang 2021 yang sedang kita jalani. Anda pasti sepakat setuju dengan saya, ini tahun yang berat buat kita. Tapi tetap dipelihara sama Tuhan kan. Sandang pangan papan kita Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa itu membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Lihat Tuhanmu beserta dengan kita. Memang ini tahun yang berat buat kita. Tapi terbuktikan tetap ada Tuhan. Tetap ada Yesus beserta dengan kita, memimpin kita. Masih sehat pagi ini. Ya, nggak terpapar atau Anda terpapar, Anda sembuh, Anda sehat. Tetap bisa makan, sandang pangan papan Tuhan sediakan. Itu membuktikan Tuhan beserta kita. Ada Tuhan dalam peristiwa hidup yang kita alami. Bukan masalah ada masalah, nggak ada masalah. Itu kan peristiwa kan, ada Tuhan yang penting. Nah, sekarang kita mau bicara masuk pada inti yang sedang kita pelajari. Bahwa yang namanya kegagalan itu bukan akhir segala-galanya. Ya, kegagalan itu bukan mustahil ya untuk kita bangkit. Kegagalan itu bukan berarti hancur lebur hidup kita, kacau balau, finish kehidupan kita. Enggak, saudara ya. Anda mesti percaya bahwa di balik setiap kegagalan kita ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ingat, Alkitab berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Percaya begini, kalau kita lihat Tuhan dalam kegagalan kita, Tuhan pasti kasih harapan, kasih pertolongan kepada orang yang percaya kepada Dia. Saudara percaya nggak tahu Tuhan sanggup tolong setiap kita? Jangan takut dengan kegagalan. Saya boleh ya sodorkan sebuah pertanyaan kepada saudara. Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Pernah nggak mengalami gagal? Saya tanya, saya percaya Anda adalah orang yang jujur kepada hati nuranimu. Kita nggak mungkin dong menipu hati nurani kita. Pernah gagal saudara? Ada orang misalnya, coba saya ngomong sama saudara ya. Ada orang gagal dalam membangun hubungan dengan orang lain. Misalnya gagal dalam perjodohan. Sudah lamaran, sudah pertunangan gitu ya. Tinggal satu langkah akan diberkati dalam nikah kudus di gereja sama hamba Tuhan. Ternyata gagal. Pernah tidak di antara saudara yang mengaku, saya pernah gagal pendeta dalam membangun hubungan soal perjodohan. Menyakitkan kan saudara ya. Ada gak saudara yang pernah gagal membangun hubungan dalam apa? Pernikahan. Dengan istrimu engkau gagal membangun hubungan. Dengan suamimu engkau gagal membangun hubungan. Dalam rumah tanggamu pernikahan saudara gagal. Lalu berakhir dengan perceraian. Ada kan orang alami kegagalan perceraian. Ada orang gagal dalam bisnisnya. Dalam perniagaannya, usahanya, perdagangannya dia gagal. Ekonomi keuangan dibangun gagal, dia bangkrut. Orang bangkrut, orang pailit dalam pekerjaannya itu gagal saudara. Dan masih banyak kegagalan-kegagalan yang lain segala macam. Yang mungkin saya nggak harus katakan satu persatu karena waktu. Kegagalan itu macam-macam. Ada banyak orang mengalami macam-macam kegagalan. Tetapi yang harus saya lepaskan, saya sampaikan kepada saudara adalah begini. Ketika saudara mengalami sebuah peristiwa yang namanya kegagalan dalam hidup saudara, saya mau katakan lewat tema firman ini, saudara, kegagalan kita itu bukan akhir segala-galanya. Maksud saya, jangan sampai kegagalan macam-macam hal yang saya katakan tadi itu membuat saudara jadi stres. Tahukah saudara, banyak orang di dunia ini ketika dia mengalami peristiwa kegagalan, dia itu stres, dia depresi, dia frustasi, dia putus asa. Dan justru keputusasaan frustasinya karena mengalami kegagalan, stresnya inilah membuat dia gak bikin apa-apa. Justru seperti kena lingkaran setan, makin dalam dia terpuruk dalam kegagalannya dan tidak pernah bisa bangkit. Kenapa? Stres. Ini kan yang penting kita bahas hari ini. Banyak orang terpuruk loh.
Banyak orang frustasi loh. Banyak orang berpikir bahwa kegagalan akhir kehidupannya. Kegagalan di akhir membuat dia finish, saudara ya. Padahal di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan sanggup menolong setiap kita yang percaya, berharap kepada Dia. Orang yang mau bangkit Tuhan pasti bisa tolong. Ada satu ayat saudara saya mau bacakan sama saudara. Itu Amsal pasal 24. Kalau gak salah pada ayat 16. Saya tidak sempat menuliskan gambar-gambar dan ayat yang banyak sama saudara. Lihat Amsal 24 ayat 16. Ya, ini ada ayatnya. Bolehkah sama-sama kita membaca ayat ini? Ini tentang kegagalan. 7 kali itu angka sempurna, kesempurnaan dalam kegagalan. Mari kita lihat, kita baca saudara ya. Amsal 24 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bukankah Anda dan saya, kita semua bukan orang fasik? Kita bukan orang yang gak percaya pada Tuhan. Kita itu memiliki Yesus beruntung, tapi jangan lupa satu hal. Kita juga dimiliki oleh Yesus. Anda itu milik Yesus loh. Yang punya hidup kita Tuhan. Tuhan telah tebus dengan darahnya. Kita bukan orang fasik. Lihatlah ayat ini. Bahwa ternyata sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar gagal, namun ia bangun kembali. Selama dia mau bangkit, selama dia mau bangun, Tuhan pasti sanggup tolong dia. Selama dia mau bangkit, saudara. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali itu angka sempurna, kesempurnaan dalam kegagalan. Ya, saya ulang, sempurna dalam kegagalan. Tapi selama orang percaya kepada Tuhan itu mau bangkit. Gak frustasi, gak putus asa, gak stres saudara ya. Mau bangkit, Tuhan sanggup membangkitkan, memulihkannya. Makanya yang kita bahas saya katakan kegagalan bukan akhir segala-galanya. Tahukah saudara kunci keberhasilan? Nah di dunia ini kan cuma ada 2 kan saudara ya. Kalau gak berhasil ya gagal, sukses dan gagal. Mana yang kita mau pilih? Ya pasti kita pilih berhasil. Sebab di dunia ini tidak ada orang yang suka gagal. Di dunia ini gak ada orang mau mengalami namanya peristiwa kegagalan dalam hidupnya. Semua orang mau berhasil. Tetapi realita di dunia kayak di padang gurun. Kadang kita mengalami kegagalan. Makanya saya mau katakan kita sebagai orang Kristen jangan takut gagal. Dengar ya statement saya semacam quote dari saya. Tapi saya gak sempat tulis. Bahwa orang yang takut gagal itu orang yang tidak ingin berhasil. Ingat-ingat saudara ya. Orang yang takut gagal itu berarti orang yang tidak ingin berhasil. Karena di ujung kegagalan pasti terdapat keberhasilan. Jadi dengan kata lain begini, saya mau bilang sama saudara bahwa kunci keberhasilan adalah jangan takut gagal. Ya. Kunci keberhasilan itu adalah jangan takut gagal. Banyak orang memang yang dikejar cuma tahunya berhasil. Begitu mengalami kegagalan dia gak berani mencoba. Orang kalau takut gagal dia gak berani mencoba. Kita itu sebetulnya berhutang ya sama seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Itu loh penemu lampu pijar. Kalau gak ada Thomas Alva Edison ya kita gelap. Lampu terang. Di gereja ini terang, di rumah saudara terang itu kan karena penemuan daripada Thomas Alva Edison. Saya boleh bertanya sama saudara, menurut Anda, sepengetahuan Anda searching di Google, di internet, berapa kali yang namanya Thomas Alva Edison dalam percobaannya ya, percobaannya dia untuk menemukan lampu itu berapa kali dia gagal. Kalau kita baca itu dituliskan 10.000 kali. Dalam setiap tes percobaan yang dia buat itu dia gagal. Orang katakan gagal, tapi Anda lihat statement daripada Thomas Alva Edison. Coba lihat searching di Google itu banyak kan statementnya dia. Quote-quote-nya Thomas Alva Edison itu banyak banget. Dia berkata begini, saya tidak mengalami kegagalan 10.000 kali. Enggak, dia katakan. Saya menemukan cara yang salah, cara yang tidak benar 10.000 kali. Dan dari kegagalan 10.000 kali itulah saya menemukan cara yang benar
untuk membuat lampu itu. Dia nggak berkata gagal ya ternyata ya. Saya menemukan cara yang salah 10.000. Dan dia belajar dari kesalahannya itu sehingga dia menemukan satu cara yang benar membuat lampu pijar. Sehingga terciptalah lampu pijar itu. 10.000 kali loh saudara dia. Dia mengalami kegagalan dan ternyata di ujung kegagalan adalah keberhasilan. Kita berhutang kepada orang ini saudara ya. Makanya saudara jangan takut gagal. Karena ternyata di ujung kegagalan terdapat namanya keberhasilan. Seringkali orang itu berhasil yang dikejar menjadi tujuan. Karena dia pikir wah keberhasilan pasti menyenangkan. Coba sebagai ayat-ayat terakhir kita kembali ya kepada ayat renungan kita tadi. Di dalam Yosua pasal 1 langsung saya baca, langsung sama-sama kita baca ayat 8 saudara. Ayat 7 kita lewat ya, ayat 8 ya. 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah ini yang dicari sama orang? Beruntung dan berhasil. Dan Alkitab katakan jelas, buktinya otentik. Keberuntungan, keberhasilan itu sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi saya harus ulang sekali lagi. Jangan saudara sebagai orang Kristen miliknya Yesus, percaya pada Yesus. Keberhasilan itu, kesuksesan itu, keberuntungan itu saudara jadikan tujuan hidupmu. Itu salah loh. Tujuan hidup kekristenan serupa seperti Kristus tambah cinta Tuhan. Karakter kita makin diobahkan. Hidup kita diubah. Karakter kita diubah. Harus seperti Yesus ngalami Tuhan dalam hidup kita. Itu harus tujuan kita. Tujuan kita tuh perkara-perkara rohani. Nah untuk mencapai berubah serupa seperti Kristus. Hidup yang kita jalani di depan kita ada keberuntungan. Ada keberhasilan. Jadi jangan salah menjadikan sasaran tujuan hidup kita. Ada banyak orang berpikir itu wah sukses itu segala-galanya. Tidak. Sukses itu saya katakan bukan segala-galanya. Itu kan Anda yang berkata orang di luar sana bahwa sukses itu segala-galanya loh Pak. Masih banyak orang Kristen yang berkata seperti itu. Mengatakan sukses segala-galanya. Saya buktikan saudara ya. Bukan berarti orang yang punya uang banyak, harta banyak, sukses pekerjaannya, sukses materinya, itu segala-galanya buat dia. Banyak orang sukses menjerit loh hatinya. Enggak segalanya. Saya kasih contoh terakhir ya. Anda tahu kan yang namanya Jack Ma? Tahu pasti namanya Jack Ma ya. Tahu dalam arti ya pernah bacalah di Google. Pernah bacalah di WhatsApp saudara. Tentang seorang yang mungkin terkaya di Cina hari namanya adalah Jack Ma. Seorang yang sukses dalam bisnis online yang namanya Alibabanya itu. Pernah dengar itu kan saudara ya? Sukses besar dia dengan bisnis online. Apalagi masa pandemi ini kan online semua, belanja online. Alibaba itu kan belanja online kan, sukses besar loh, mendunia seorang Jack Ma gitu. Tapi tahukah saudara, orang yang sukses secara pekerjaan, sukses dalam dunia bisnis online Alibaba itu. Satu kali dia semacam memberi kuliah umum, seminar gitu di depan para mahasiswa orang-orang muda. Ketika sesi itu presentasi dia sampaikan, giliran ada yang bertanya. Ada seorang anak muda berdiri bertanya kepada Jack Ma. Bapak Jack Ma, saya boleh bertanya? Silakan bertanya, kata Jack Ma. Anak muda bertanya begini. Dalam kehebatan Bapak Jack Ma, dalam kesuksesan Pak Jack Ma dalam bisnis online, merajai bisnis online dengan Alibabanya itu. Pernahkah Bapak dalam kesuksesan bisnis online Alibaba menyesali sesuatu? Jack Ma nggak langsung jawab. Dia pikir dulu. Lalu kemudian dia jawab berkata begini. Ada yang saya sesali dalam kesuksesan bisnis online Alibaba saya. Yang saya sesali adalah ini. Lalu dia berkata, istri saya dan anak-anak saya berkata begini. Papa miliknya Alibaba. Papa bukan milik kami, bukan milik keluarga. Itu nangis loh Jack Ma. Kenapa? Dia gak ada waktu untuk istri. Dia gak ada waktu untuk anak-anaknya kalau Anda tahu.
Kalau istrinya jalan-jalan ke mall, istrinya pergi wisata sama teman-temannya. Anak-anaknya pergi sama teman-temannya atau sama mamanya, nggak pernah sama papanya. Dari perkataan Jack Ma yang dia sesali adalah itu membuat dia menangis. Ternyata orang sukses kayak Jack Ma pun menjerit hatinya. Sebab itu saya katakan kesuksesan bukan segala-galanya. Jangan kesuksesan dijadikan tujuan, tapi dengar dulu. Anda jangan salah mencuplik, mengkutip yang saya ajarkan ini. Anda jangan gagal paham menangkap yang saya sampaikan sama saudara. Lalu selesai ibadah doa pagi Anda berkata begini, Pendeta Yohanes mengajarkan sama kita bahwa kita nggak boleh sukses loh, salah loh. Saya nggak boleh ngomong itu loh. Saya sedang tidak berkata bahwa kita nggak boleh sukses. Saya tidak sedang mengajar bahwa kita anti sukses. Siapa yang bilang kita boleh sukses? Bahkan sukses berhasil diberkati itu janji Tuhan kok. Tapi jangan jadikan tujuan. Tujuan kita bukan sukses. Tujuan kita serupa seperti Kristus. Rohani kita loh. Karakter kita, iman kita loh makin berubah makin kuat. Makin cinta Tuhan, makin diubahkan karakter kita. Itu harus jadi tujuan kita. Nah, mencapai tujuan itu dalam perjalanannya. Kalau kita taat cinta Tuhan memang mau berubah. Di depan kita, di kanan kiri kita ada keberuntungan buat saudara. Katakan amin. Ada keberhasilan buat saudara. Mungkin kita dalam peristiwa mengalami kegagalan. Alkitab katakan Amsal 24:16. Orang benar yang cinta Tuhan, yang tujuannya mau serupa seperti Kristus. 7 kali dia gagal, sempurna sekalipun dalam kegagalan. Asal dia mau bangkit dalam Tuhan, Tuhan pasti tolong berikan pengharapan pada orang itu. Ada yang gagal hari ini, saya gagal pendeta. Apakah saudara bisa berhasil? Bisa berhasil, asal kau mau bangkit. Jangan takut gagal, sebab ternyata kunci keberhasilan, kuncinya adalah jangan takut gagal. Ya, Yunus itu pernah gagal loh dalam panggilannya. Sampai masuk dalam perut ikan. Anda pernah baca itu kan? Gagal. Sampai dia mau mati dalam perut ikan. Itu kegagalan yang parah loh Yunus saudara. Saya ingin baca beberapa ayat ya, 2-3 menit ya. Yunus pasal 2 ayat 1. Ini kegagalan misi. Membuat dia di perut ikan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Masih berdoa berarti dia mau bangkit sama Tuhan. Padahal di perut ikan saya suka ajarkan sama jemaat. Pikiran Yunus bagaimana? Kayak pikiran kita. Dalam perut ikan yang besar cuman gelap. Tidak ada pintu keluar. Kalau orang yang dilihat gelap gak ada pintu keluar. Pasti ngomongnya gini. Mati aku. Selesai sudah. Sepertinya finish. Tapi ingat ya. Kegagalan bukan finish. Kegagalan bukan akhir kehancuran. Selama mau bangkit dalam arti berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan lepaskan dia. Dalam perut ikan masih berdoa. Makanya orang boleh bilang saudara gagal. Lu gagal, lu hancur, lu sudah finish. Hidupmu udah selesai. Bisnismu gak mungkin bisa bangkit. Orang boleh bilang seperti itu. Bahkan pikiranmu, hati nuranimu ngomong sama dirimu. Lu gak bisa bangkit, lu selesai usahanya. Lu gak bisa sembuh. Sampai diri kita ngomong sama diri kita. Meskipun diri kita berkata, duh gak mungkin, mustahil, gak bisa bangkit. Orang bilang sama, orang tua kita mungkin bilang begitu. Tiru seperti Yunus. Tetap lipat tangan, tetap tutup mata, tetap berdoa, hampiri Tuhan, percaya kepada dia. Sebab orang benar jatuh 7 kali pun, kalau dia bangkit berdoa datang pada Tuhan, Tuhan sanggup menolong dia. Anda lihat dalam ayat yang kedua, saya baca ya ayat kedua. Katanya, lihat doanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Tetap berseru, bangkitlah sekarang dalam kegagalanmu. Saya serukan sekali lagi, ayo bangkit dalam kegagalanmu. Dan ia menjawab aku, dijawab sama Tuhan. Dari tengah-tengah dunia orang mati, gak ada harapan. Tetap bangkit, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Sekarang kita lihat ayat 10 sama-sama kita baca terakhir lalu kita berdoa. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Masalah memang ada. Kegagalan bisa terjadi. Tapi selama mata kita tetap bisa melihat Tuhan. Masalah itu pasti selesai. Pasti ada jalan keluar. Ada yang gagal hari ini.
lihat Tuhan, pandang Tuhan yang sanggup menolong setiap kita.